Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk bro and sis dimanapun berada. Salam sehat selalu untuk kita semua. Selamat berjumpa di Rido Edik Channel Drug Free. Di kesempatan ini saya akan melanjutkan mengenai masalah unwritten philosophy, cara pandang dan cara kita memahami unwritten philosophy dalam kita menjalani recovery adiksi. Kemarin di video sebelumnya saya membicarakan mengenai masalah responsible love and consent dan disandingkan dengan no freelance. Di dalam video sekarang ini saya akan menyampaikan dengan masalah unwritten philosophy honesty. Itu di atasnya responsible love and consent dan no freelance itu honesty. Honesty itu terjemahannya adalah kejujuran. Nah, bagi saya yang mendapatkan unwritten philosophy menurut pola pikir dan pandangan saya untuk memahami, kejujuran di sini adalah kejujuran saya. Kejujuran saya dalam menjalankan untuk diri saya, dalam menjalankan rehabilitasi adiksi saya. Jadi bagaimanapun seseorang yang menjalankan rehabilitasi, kalau dia tidak jujur, tidak pure, tidak ikhlas dalam menjalankan rehabilitasi, ya walaupun berapa bulan pun berjalan rehabilitasi, yang akhirnya notabene mereka akan kembali lagi menggunakan rehabilitasi lagi, kembali lagi menggunakan rehabilitasi lagi, karena tidak ada nilai kejujuran pada dirinya untuk tidak menggunakan lagi. Karena untuk prosesnya saja menjalani unwritten philosophy ini udah sangat berat, karena dari forgiveness, dari personal growth, sudah itu before pressure status, terus selanjutnya lagi, ya kan, masuk sampai sekarang udah ke honesty, sebelumnya juga sudah responsible love and consent disandingkan dengan no freelance. Itu aja sudah berat untuk dihadapi oleh adiksi untuk menjalaninya. Nah, menurut saya, jalani, nikmati, sadari. Karena kalau kita tidak sadar dengan apa yang kita lakukan, karena perbuatan menggunakan itu akan melupakan diri kita lebih jauh lagi, banyak terjerumus ke arah yang lebih negatif dan lebih parah. Ya, apabila seseorang ingin jujur, dia harus jujur dulu pada dirinya sendiri. Jujur mengikuti, mentaati, memahami unwritten philosophy. Kalau sementara ini diterapkan di community, ya unwritten philosophy yang ada, yang sekarang saya jelaskan adalah masalah honesty, kejujuran. Dia harus jujur sama dirinya. Dia pure, dia tulus, dia ikhlas dalam menjalankan program rehabilitasi untuk dirinya. Kalau dia tidak jujur, hanya gue ngikutin rehab aja lah, karena nyokap, karena bokap, keluar dari situ menggunakan lagi, rehab lagi, menggunakan lagi, rehab lagi. Ya, itu tidak menunjukkan bahwa seseorang itu paham dengan arti kejujuran, honesty, gitu.
Jadi untuk masalah adiksi ini memang sangat sangat berat, karena yang menjalani itu kita sendiri, dan kita harus nikmati dan harus kita sadari. Itu aja. Jalani, nikmati, sadari. Karena tidak ada yang gratis. No freelance. Harus berjalan dengan by proses. Jadi kalau menurut saya rehabilitasi itu dilakukan hanya 4 bulan untuk rawat inap. Ya, menurut saya masih kurang, karena bentuk pemahaman dari metode program ataupun pendekatan yang yang cocok untuk adiksi itu tidak 4 bulan, ya mungkin sampai 6 sampai 9 bulan. Namun ya eh, karena mungkin ada kebijakan yang lain, saya tidak bisa regulasi yang lain, saya tidak bisa ikut campur. Namun pengalaman yang saya alami mengenai honesty ini dari teman-teman yang pernah menjalani rehabilitasi itu sangat sangat eh, kurang sekali untuk memahami honesty itu. Honesty itu jangan kepada orang lain. Gue jujur ngomong nih, sebenarnya belum tentu orang itu akan mengerti dan memahami apa kejujuran kita. Tapi lebih baik kita jujur kepada diri kita sendiri dulu dalam perubahan perilaku kita untuk tidak menggunakan lagi. Itu aja dulu yang paling penting. Setelah itu beres, setelah itu selesai, baru kita bicara kepada keluarga. Kita jujur itu jangan kita mengucapkan, tapi kita buktikan, kita jujur. Cara bicara kita apa adanya, tidak ditambah, tidak dikurang. Begitu juga dengan masyarakat, begitu juga dengan lingkungan, teman sebaya, apa adanya. Dan kita jalani, kita nikmati, serta ya kita sadari. Karena kejujuran itu melekat pada diri kita. Kalau kita tidak menyatakan sudah tidak menggunakan lagi, ya kita harus jujur. Makanya pemahaman dari suatu pendekatan rehabilitasi dengan menggunakan metode apapun, baik religi, baik yang lain, baik TC, baik yang lain, baik apapun pendekatannya, apabila seorang adiksi itu tidak secara jujur atau secara honest dia untuk menjalankan perubahan perilaku dalam menggunakan nafsa, ya itu pasti akan akan tersandung dan menggunakan lagi. Karena dari pemahamannya untuk melakukan rehabilitasi di berbagai macam pendekatan apapun itu tidak masuk gitu loh. Hanya ya gue ikut aja karena gue rehab, karena gara-gara keluarga, gara-gara nyokap, gara-gara bokap, atau gara-gara cewek gue, atau gara-gara gue punya istri, punya anak. Ya nggak akan berhasil dengan sebaik-baiknya, karena dia harus jujur atas perubahan dia dan tidak menggunakan lagi. Dia harus jujur, itu yang penting, yang pertama. Karena dalam rehabilitasi sosial korban penyalahgunaan nafsa, yang penting adalah dari dirinya sendiri, dari orang tersebut, untuk memahami bahwa dia punya masalah dengan penggunaan nafsa. Nah, ini teman-teman semua mungkin cara pandang ataupun pemahaman dari unwritten filosofi yang namanya honesty, kejujuran itu memang sangat yang paling tinggi kalau saya bilang derajatnya, karena memang paling susah. Karena dari yang dicoba untuk proses menjalani itu ya diri kita sendiri gitu.
untuk keberhasilan, suatu keberhasilan itu ya kita harus jujur sama diri kita sendiri, gitu loh. Alhamdulillah dengan saya pahami unwritten filosofi yang saya dapat, ya saya bisa bertahan sampai sekarang ini selama 22 tahun. Saya tidak menggunakan lagi karena saya bisa memahami dan menyadari program pendekatan apapun, apabila saya tidak jujur dalam melakukan perubahan tersebut, pasti saya akan tergelintir dan jatuh lagi ke dalam lubang yang sama. Jadi mohon untuk teman-teman semua, apabila dalam menjalankan rehabilitasi yang masih dijalani, ya kita perlu jujur kepada diri kita. Ngapain kita rehabilitasi? Ngapain kita? Apa yang kita perbuat? Nah, itu harus kita jujur mengatakan pada diri kita sendiri bahwa saya akan tidak menggunakan lagi, ya dengan tadi itu, jalani, nikmati, dan sadari. Insya Allah semoga apa yang kita lakukan dalam menjalankan rehabilitasi akan berhasil dan tidak akan menggunakan lagi. Sementara itu yang bisa saya sampaikan di Unwritten Philosophy Honesty. Mungkin teman-teman berbeda pandangan dengan saya, tidak masalah, namun pada intinya saya menyampaikan ini karena saya pernah menjalani, dan apabila saya tidak jujur dalam menjalani program rehabilitasi, pasti saya akan jatuh kembali. Tidak ada maksud lain dalam pembuatan video ini. Intinya adalah memberikan suatu masukan dan kemungkinan ada manfaat untuk bro and sis yang di luar sana yang masih menjalani rehabilitasi. Semoga ada manfaat untuk menjadi pedoman ataupun petunjuk untuk merubah perilaku dari tidak menggunakan lagi sampai akhir hayatnya. Jangan lupa subscribe Ridho Edik channel Drug Free, bunyikan loncengnya, like and share videonya. Atas kekurangan ucapan saya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.